Valentina. Oh, mahal. kita akan ngelihat heavy spin melawan heavy spin. Bukan cuma itu. Kaleanya. Nah, bisa. itu dia poin dari Clara yang kita bilang, kayak Valentina akan bisa mengambil Tsunami Slam dan tanpa persiapan Purify pasti. Coach Erpang dengan last pick yang akan bisa membuyarkan. Kiri kanan? Aku ngelihat kiri sih. Kiri Omo. Flash. Kiri juga Flash, berarti kiri tim juga. Flash. Keduanya sama-sama untuk melihat dari draftingannya tim Flash ini serem. Dan bagaimana Homeboys akan menjawab draftingan ini? Keduanya harus bisa membuktikan diri di game yang pertama. Para caster, bagaimana kalian melihat game pertama untuk dua tim ini? Yes, Budi Clara Monster, Umwawa dan juga Johnny, thank you so much. Kali ini kalau gue suka banget sama draftnya dari tim Homeboys. Gimana kalau menurut partner gue yang luar biasa? Karena kita akan membuka hari ini bersama saya Ranger Mas dan juga partner saya Lim Koco, ya pembukaan match pertama hari kedua. Mungkin kalau kalian nungguin tim Indonesia, sabar, nanti akan ada di match kedua, akan ada Hierarchy Hoshi. Tapi ya kita akan fokus di match pertama dulu. Ada juga kok perwakilan dari Indonesia, tapi bukan timnya, orangnya aja nih Ji. Yes, ini mereka udah berjuang sampai ke negeri seberang dan tetap mendapatkan kesempatan menuju ke IWC. Yes. Kita lihat ya seperti apa nih dari permainan mereka, mungkin dari ya strateginya sih gue suka ya, dimana memang counter setup, ada yang initiator, sometimes kayak yang Flash tadi kita lihat juga dia mulai duluan, mungkin nanti akan di counter oleh Homeboys, tapi Homeboys juga dia punya power untuk setup duluan juga. Menurut gue ini benar-benar draft yang kompleks untuk mereka berdua. Jadi gue memberatkan semuanya di eksekusi aja nih. Ya. Eksekusinya bakal se-perfect apa? Betul, tapi kalau gue suka banget kenapa di Homeboys, karena gue suka mereka bisa bermain dengan Kate. Nah, untuk ya sekarang kita lihat beberapa waktu kemarin Kate yang berhasil melakukan kating dan berhasil melakukan permainan yang tidak terlalu masif. Mereka tuh banyak mendapatkan poin di sini, Lim. Oke, Dan bahkan yang terkit dan masuk ke dalam jebakan trapping para pasukan yang ada di IWC, mereka sempat mendapatkan momen-momen begitu. Yang gue rasa sekarang tuh lebih ke adaptasi ya. Entah kenapa gue ngerasa semua tim, even itu Filipina, Indonesia atau dari region manapun, gue rasa ya mereka lomba adaptasi. Siapa yang adaptasi lebih cepat, mereka yang akan unggul. Karena gini, balik lagi ngelihat dari hari pertama ya. Hari pertama semuanya tuh bisa terjadi, bahkan kayak Onyx ketinggalan satu game yang dimana-mana kita udah gadang-gadang, oh ya Onyx nih tim terkuat di Indonesia. Tapi ya kemungkinan tuh ada, apalagi ini meta internasional kan, yang dimana masing-masing region biasanya tuh punya habitsnya mereka sendiri, punya power picknya sendiri, hero nyamannya sendiri. Yes, itu yang susah untuk tebak. Betul sekali. Dan ketika udah ada hero nyaman yang mungkin bahkan bisa kita bilang hero nyaman yang tidak bisa dikeluarkan juga banyak loh, Lim. Banyak yang tidak bisa dikeluarkan di awal, banyak yang disimpan, banyak juga yang bisa kita bilang senjata rahasia. Secret weapon juga masih ditahan. Tapi ingat, kita kembali lagi mengingatkan, memang secret weapon itu penting. Tapi kalau mereka gagal di group stage, mereka nggak bakal bisa mengeluarkan secret weapon di knockout. Makanya kalau di zona merah mungkin nanti udah bisa langsung dikeluarkan ya, apapun itu. Dan iya, kalau misalkan memang nggak mau, ya jangan sampai apa ya, mereka nyimpan tapi bikin akhirnya musuh tetap nggak tahu, tapi yang nggak menang juga sama aja sih gue ngerasanya. Dan balik lagi ngomongin soal pemain Indonesia ya, ada yang di Homeboys juga dua player, ada Ivan ya kalau kalian tahu, terus ada Valdora juga ya, ada Van Strong, Valdora. Ini nggak bisa dibilang junior, nggak bisa dibilang rookie sih, mereka ini udah lama banget ada sebenarnya di competitive scene juga, dari MPL, dari ya, sekarang udah masuk ke region Malay berarti. Dan sekarang udah di in game harusnya, mereka udah mulai bermain. Dan kalau misalnya kita lihat Van Strong apalagi, Ivan udah banyak banget dia tahu role yang sudah dia gunakan. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja membuka di match kali ini bersama Ranger Mas dan juga Lim Koco, Homeboys, Flash, SG. Serumpun tapi tak sama. Nih, ntar kita harus lihat setup awal ini, karena jungle tank versus jungle tank. Keduanya sama-sama bisa setup di turtle yang pertama. Mungkin gue sedikit memberatkan dari segi mid lane. Ya dari Chusin harus bisa lebih menyiksa di awalnya. Apalagi sekarang kita tahu ya meta dari mid lane-nya, utility sometimes keluar juga. Dan ini berani banget loh.
Akainya ngambil orange langsung dari pattern pertamanya. Ya, karena distraction yang dilakukan oleh GPL. Di hadapan Buff ternyata berhasil mendapatkan keuntungan, tapi Hades terlalu lama di depan sana. Memberikan informasi untuk para pasukan dari tim Homeboys kayaknya akan melakukan rotasi. Mereka akan ada invasi karena Amal dan Retribution berhasil didapatkan atas Amal, menandakan para pasukan dari tim Flash mereka tidak akan terganggu dari segi purple-nya. Lihat udah nggak ada jungle lagi di bagian top lane. Homeboys, Amal dia kesulitan untuk mencari level 4 pastinya. Dan lihat bahkan di bagian bawah ada Esmeralda yang udah memata-matai. Ya, Esmeralda standby dari Ken mencoba untuk menutup jalan karena Amal, dan waktu yang terlalu lama membuat sosok dari Amal berada di level 4 menandakan keuntungan untuk tim Flash. Apalagi Hades kali ini dia standby untuk menuju ke arah bottom lane. Lihat dari emblem ya. Sebenarnya emblem tank dasarnya pasti akannya juga sama dari Fredrin. Tapi yang jadi masalah ini ya memang pattern. Ini bukan masalah emblem. Lihat Hades sudah masuk di level keempat, mungkin bisa sampai di level kelima nantinya. Dan bayangkan Amal, dia belum sampai level 4. Dengan ya, memang kalau ngeliat dari Arnold sekarang ada yang pakai Tenacity dan ada yang pakai Festival of Blood ya. Ini dua tipikal Arnold yang berbeda, tapi ya mungkin gue rasa dari Arnold memang rata-rata emblemnya ada di sana. Oke, mungkin kalau misalnya kita lihat dapetin ke arah Turtle di arah bottom lane dan juga pertukaran dengan one di atas juga nggak bakal bisa mereka lakukan. Jadi kerugian sangat besar di tangan para pasukan dari tim Homeboys. Paku Buff menjadi invasi utama. Retribution is high level untuk Hades. Para pasukan dari tim Homeboys, mereka belum melakukan covering up. Walaupun udah ada Tsunami Slam di depan dan Retribution kali ini telah dikeluarkan, masih berada di level 3 dan Hades dan menutup fail. Tidak jauh untuk pulang first blood di tangan para pasukan dari tim Flash. Menandangkan Homeboys, mereka kesulitan untuk game pertama kali ini. What happened Homeboys? Mereka coba untuk kontes di purple-nya. Emalnya ngelepas orange loh, dia bisa dapetin orange tadi. Ya dimana nanti dia level 4 dia hadir, mungkin tim fight-nya akan jadi lebih adil. Dan sekarang lihat perbedaan 2 level di awal. Ini perbedaan yang sangat signifikan loh. Jungler tank ya, Ini perbedaan efek level. junglernya terus loh. Bakal tabrak lagi ke orange mungkin. GPL? Predict. Wow, Predict yang gagal, tapi Melcuti di depan sana bakal terbuka dan satu bobot kill kembali didapatkan oleh Phoenix. Team Flash masih bisa menyelamatkan GPL dan juga Phoenix. 2 point kill, 1400 gold dan under condition dari Amal. Perbandingan level juga berbanding 1. Bahkan Kurtus di depan sana Amal tidak bisa masuk lebih dalam lagi dengan tidak ada damage Homeboys. Itu dia. Mereka harus sadar. Mereka harus tahu pattern farming. Kalau mereka mau team fight, pastikan team fight yang mereka miliki itu mendapatkan keuntungan dari segi farming. Selalu harus ada yang dicari ya. Jangan hanya sekedar kill, jangan sekedar team fight. Tapi ini ya gold 1000 gold masih oke lah ya. Di menit 3 masih bisa dikejar sebenarnya dari beberapa setup aja. Jadi beberapa team fight aja udah bisa dikejar. Cuma masalahnya nih gimana recover dari Amal. Amal yang harusnya dominasi di awal. Dan invade jungle Hades. Oh my god, langsung di depan sana Hades. Masih perbandingan 1 level dipegang dari Hades. Dan nampaknya kalau mereka berani untuk invite lagi, kemungkinan Amal akan kehilangan retributionnya. Oke. Dan lihat ini kalau dari XP lane ya, Ken versus Fel. Jujur mobilitas pasti Ken yang unggul. Kita tahu Esmeralda dia potong jalan. Dan di arah gold lane juga ini Phoenix jadi lebih unggul karena tadi Melcuti tumbang 1 kali. Plus ya Turtle juga kan, Turtle yang tadi didapatkan sama teman-teman dari Flash. Itu bikin goldnya jadi lebih beda. Bukan gold doang tapi juga. Bakal coba dipasang dengan ada Tsunami Slam. Melcuti nowhere to run. Kelas Ball of Tank udah memastikan mereka harus mendapatkan kerugian dari Homeboys. Kehilangan kembali 1 point kill. Tidak bottom lane, Hades level. Langsung ada Heavy Spin. Zoning out terjadi tapi Hades memaksa Evil dari sana dan the power of retribution from Hades berhasil mencuri Turtle. Tim Flash masih mendapatkan keuntungan dari Courtesy. Mencoba untuk melindungi Hades untuk bisa mundur ke arah belakang dan berhasil. Lihat para pasukan dari tim Homeboys mereka malah mendapatkan kerugian yang sangat luar biasa membuat GPL kali ini berhasil menutup jalan tim Homeboys untuk pulang. Fail termakan kembali dan untungnya Kane tidak memiliki damage yang cukup. Bayangkan kalau Kane berada di damage yang cukup itu udah dipastikan fail menjadi korban kelima untuk tim Flash. Tapi ini goldnya naik terus loh. Tim Flash mereka tadi unggul 1000 gold. Sekarang 3.000? naik ke 3000 hampir ke 4000 gold. Ya memang early hero-nya tuh ada gitu kan. Akai, ada Chusin juga Kalea. Tapi bayangkan late game mereka punya 1-1. Dan Melcuti apakah sprint ini adalah spell yang pas gitu kan yang di game wise, kali ini. pas yang apa wise wise? kah menurut gua enggak. Nggak wise sih, lebih karena oke, kita tahu memang ini detail pas, tapi untuk ngomongin wise dengan seluruh crowd control yang dimiliki dari tim Flash ini akan cukup berat. Tapi mungkin mereka akan bisa bermain dengan sprintnya
Sorry itu saya harus bilang di late game. Ya, atau ada yang mancing juga bisa sih ya. Langsung Flicker. ada GPL, Tsunami Slayer menuju ke upload, Temis terlalu besar fail, tapi tampaknya tidak ada cross mob Taylor with point yang terbuka. Tim Homeboys memaksa masa lebih dalam dan fail. Dia keluar dari jalur Tim Homeboys, walaupun mereka masih menangkan GPL dan out of nowhere. Crossbow of Thing yang tidak keluar membuat Malkitty berhasil melenyapkan 1 point kill. Akhirnya pecah telur untuk Tim Homeboys. Mereka team fight di dalam turret. Mereka terlupakan, tapi lihat dengan adanya satu getting win, Absorb Teammates ternyata bisa menjadi buah si malakama. Itu dia Ken. Sadar ya dengan Falling Star Moon-nya tadi yang nempel langsung ke arah Malkitty. Tapi dibantu turret pun Homeboys masih gak kuat untuk menahan tadi gempuran yang dilakukan oleh tim Flash. 5.000 gold sekarang. Lord Turtle terbuka lagi, bisa diambil secara free mungkin tim Flash. Atau ya kita sekalian lihat untuk tayangan ulang ya. Dimana memang ini nih, heavy spin dibalas dengan heavy spin. Turret menjadi bantuan damage, menjadi sokongan damage utama untuk Homeboys, tapi tetap nggak kuat. Ini yang dinamakan perbedaan level dan perbedaan item. Cuma kalau dilihat dari garis besarnya ya, berarti itu ada turun net worth-nya. Sempat tadi unggul 5.000 lebih dan Apple out of nowhere tumbang. Oke, lihat tadi ketika mereka dari GPL lebih tepatnya memaksa untuk mendapatkan 1 point kill di arah turret. Itu membuat sedikit para pasukan tim Flash memang berhasil mendapatkan point kill tambahan. Cuma kalau itu terjadi kembali, bahkan shutdown ada di tangan para pasukan tim Homeboys, kasusnya berbeda nih. Shutdown akan ngebangun para pasukan tim Homeboys dengan gold yang mereka miliki. Dan Phoenix yang tidak mendapatkan positioning akan mendapat kerugian sama sekali, tidak bisa bertahan. Dan GPL terjepit di depan sana dengan heavy. Membuat para pasukan dari tim Homeboys mendapatkan point kill walaupun mereka tidak bisa bertukar dengan Perfect Turtle di tangan tim Fleece. Apa yang bisa mereka tukar? Maksimal hanya 1 point kill, dan itu juga karena miss dari GPL yang mungkin aku melihat agak sedikit mana underestimate dengan ada heavy spin di tangan dari Izanami Yeyo. Tapi ini Emal lihat ya, masih level 8. Serius level 8. Bahkan ya Izanami lebih tinggi levelnya 9. Sekarang Purple-nya lagi di invite lagi. 5 member bahkan diturunkan oleh Homeboys untuk secure ke Purple. Oke, kalau tidak mau mereka harus menurunkan pasukan mereka daripada harus tercuri kembali nih. Sekarang kita lihat, untuk bermain dari front to back, Homeboys mereka juga nggak bakal kuat dengan adanya one-one yang udah standby dan berada di posisi 7.000 gold. Hasklau, dia bisa sustain sendiri untuk dikejar oleh Emal. Ini akan berbahaya. Dan lihat, para pasukan dari tim Flash dengan menuju ke arah top turret, ini menandakan akan ada ganking terjadi. Langsung ada Tsunami Slam terbuka. Depan di depan sana para pasukan dari tim Homeboys tidak bisa menyelamatkan fail dan crossbow of tank. This is Captain Phoenix being ready to take off. Mendapatkan point kill dan bahkan menjadi point kill yang ketiga. Emal level ketinggalan yang memastikan ability dia untuk bertahan di depan sana sebagai Fredrin nggak akan sekuat itu. Kembali naik networknya 8.000 gold sekarang keunggulan dari tim Flash dan mereka tidak mau mundur, sepertinya mereka akan coba untuk mendapatkan best start di bagian top lane. Alright, tapi nampaknya para pasukan dari tim Homeboys kali ini bakal coba untuk mengusir mereka mundur ke arah belakang. Kita menyaksikan kondisi dari tim Flash kali ini sepertinya mereka sudah berada di atas angin. Dari segi 8.000 gold menandakan 1-1 gak harus berada di late game. Ini 1-1 prematur. Lot pertama menuju ke arah top lane. Kalau mereka tidak punya antisipasi tindakan preventif, mungkin Homeboys bisa dilipat. Karena high ground mereka pun juga belum jadi. Ya. Apalagi kalau melihat, ya mungkin kalau tadi bahasnya ke arah 1-1 lebih ke bukan 1-1 yang udah jadi sih, tapi emang musuhnya juga yang kalah level, dia yang kalah item. Membuat kayak 1-1-nya jadi sakit banget kerasanya. Dan sekarang Lord di start, langsung di setup, kayaknya bakal free juga. Perbedaan gold yang sangat mengerikan ini membuat gua rasa Homeboys gak mau untuk kontes, mereka akan lebih milih untuk defense. 2 item dari retail, ini sangat-sangat jauh dari kata cukup. Alright, Free. tanpa ada apa-apa. Di menit yang ke-10 ini sebentar lagi kita lihat 1-1 sudah Malefic Gun, range-nya makin lebih jauh. Tapi kalau misalnya 1-1 ya mungkin masih mau lebih respect lagi, Wind of Nature nggak masalah menurut gue. Kalau dia mau respect banget, Boleh sih. iya nggak masalah. Kenapa? Karena tiba-tiba ada flanking yang kita nggak tahu akan terjadi seperti tadi lagi, itu cukup baik untuk dia bisa bertahan. Oke. Tapi ya kita akan lihat juga nih seperti apa using Lord yang akan dilakukan oleh tim Flash. Mereka bisa pakai satu lane ini di slow push. Atasnya dibiarkan produksi terus super minion di mid dan juga bottom lane. Karena memang dari tabraknya nanti, gue rasa dengan keunggulan yang dipegang sama tim Flash, mereka tuh bisa aja nih nabrak walaupun ada pasif dari best turret. Ya, mereka memastikan kalau misalnya Holy Defense sudah pecah dan masih ada super minion untuk tabrakan kedua.
Itu sudah mereka dapatkan di arah tengah. Di arah bottom lane harusnya juga bisa mereka dapatkan, karena zoning out yang kita lakukan dari tim Homeboys itu nggak terlalu maksimal. 2 holy defense, super minion masih berproduksi untuk di mid dan juga bottom lane. Dan para pasukan dari tim Homeboys mampukah mereka bertahan? Nah, kalau bisa mereka bisa clear dengan cepat di 11 sebelum 11. Ini akan menjadi keuntungan untuk Homeboys, tapi kalau enggak mereka akan lagi mendapatkan invasi dari JPL. Berjalan backline, tidak mau terlalu terburu-buru, berhasil memecah best dari top lane. Distraction dilakukan dengan adanya 11 masih ada dan super minion masih berproduksi. Lihat invasi yang tidak henti di 3 lane yang berbeda, dan Kayn bahkan menahan para pasukan dari tim Homeboys untuk nge-clear Lord tersebut. Masih ada invasi tambahan, ingat 3 lane berjalan bersamaan. 3 best turret possibility untuk pecah ini ada available. JPL standby dari depan sana. Hades sudah masuk lebih dalam lagi, fokus ke best turret. Nggak peduli apapun yang terjadi, tapi JPL bener-bener mau ngabisin turretnya karena dia sudah berada di arah tembok. Bawah suara di slam, tapi tidak following up. The perimeter dari Ivan tidak bisa menyelamatkan apapun karena depan sana berpasukan dan Team Blaze berhasil menutup ke arah Izanami. Meanwhile, memang Vanis tertake down, tapi lihat best turret yang didapatkan oleh Team Blaze. 9.400 gold menuju ke arah 10.000 gold, 10k gold difference. Ya hanya kehilangan Izanami berarti. Dan ini perbandingan yang tidak adil karena goldnya tidak turun. Goldnya masih di 9.000. Pengejaran kembali terjadi sepertinya ya. Homeboys tahu mereka unggul jumlah, mereka bisa pegang temponya lagi. Tapi hati-hati karena Vel, apakah maju terlalu depan? Final slash? Oh my god, Vel harus lebih sabar sedikit, Lim. Tidak boleh terlalu terburu-buru, karena bukan hanya itu, lihat tutikan Lordnya. Bayangkan kalau tadi ada miss move saja. Dan jangan lupa ya, kalau memang dari teman-teman Homeboys juga ini tipikal yang akan defensif dulu. Kalau terlalu ofensif itu akan jadi bahaya. Ken aja udah susah banget untuk di shutdown, belum lagi ada Hades nantinya. 1-1 juga masih punya debuff. Tapi Final Slash oke lah, bikin 1-1-nya jadi out position walaupun bisa nge-debuff. Dan Conceal sekarang JPL langsung tsunami sling. Kali ini para pasukan dari tim Homeboys tidak bisa menyelamatkan seorang Phil, tapi dengan ada close both tank, dan this is Captain Vanis picking, ready to take off. A press for nothing. Dan bahkan di belakang sana lihat apa yang dilakukan oleh seorang Kenzo yang menuju ke MelqT. Tidak bisa menyelamatkan hari dari tim Homeboys. Ini bencana. 2 base turret yang tidak bisa menyelamatkan, dan bahkan wipe out. Homeboys diratakan dengan tanah di game yang pertama. itu dia tim Flash yang membuktikan kalau memang draft dari mereka perfect, eksekusi mereka lebih baik. That's why ya game pertama terlihat sangat dominasi tadi di tim Flash. Apa yang terjadi dengan Homeboys? Mereka seakan kebingungan dan gak